Selamat malam. Ini saya merekamnya tengah hari. Salam sejahtera dan perkenalkan untuk tutor saya Bagus Zakaria Soleh dengan tim 4288931 ingin mengerjakan tugas 2. Itu praktikum tentang pengamanan jaringan, penerapan firewall jenis paket filtering dan juga pengamanan jaringan itu konfigurasi net overload. Yang perlu kita ketahui di sini kita harus mendownload pada file pendukung terlebih dahulu. Oke, itu ini kita akan masuk ke file pendukung yang sudah saya buka. Oke. Sebelumnya di sini kita harus tahu dulu bahwa penerapan firewall terlebih untuk jenis paket filtering itu untuk melakukan penyaringan paket dan mengontrol akses ke jaringan dengan blokir atau mengizinkan paket berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian mari kita bagi dua Windows-nya dengan panduan yang sudah ada. Oke, topologinya sudah sama. Itu pun 4 jaringan ya. Di sini diberitakan bahwa topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu jaringan 10.0, 20.0, 30.0, dan juga 40.0, dan semuanya IPv6. Sini dia pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10, 30 bisa mengakses web dan server yang terdapat pada jaringan dan kondisi awalnya dan perangkat dan alamat atau IP yang sudah disediakan. Ini sudah include ya karena kita download dari file pendukung. Oke, di sini ada tabel status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall. Mari kita buktikan dari tabel tersebut. Yang pertama, jelaskan bahwa dari 30.5 itu PC 0, dia bisa mengirimkan ping dengan cara ICMP itu ke 192, 168, 20.5. Nah, kita tunggu. Ya, walaupun ada satu timeout tapi berhasil ya. Paket loss-nya ada 25%. Mari kita coba ke 20.10. Ya, kembali walaupun terdapat ada paket loss tapi tetap berhasil menghubungkan. Lalu kita coba ke FTP, FTP server. Ternyata seperti tidak bisa. Yang terlihat di sini dia disconnecting from FTP server. Lalu kita FTP, tapi kita akan coba ya melalui HTTPS, tapi kita coba dulu yang 20.10. Ini masuk, yang username sisa satu dan password putih, ya, masuk. Sesuai dengan table ini, tapi kita coba dengan HTTP, kita coba dari tujuannya 20.5. Ya, masuk, sesuai juga dengan table, tapi kalau kita coba dengan 20.10, tidak masuk sebenarnya. Tahu. Ya, tidak bisa. Oke, kalau kita
Coba ke PC 1 dengan IP 3.6. Balik kita coba untuk ping ke 2.5. Kalau di table sini sama ya, sama. Secara keseluruhan sama. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan satu sampel saja. Karena sama semuanya. Kalau di awal dapat terhubung dengan semua PC, itu bisa terhubung dengan web dan web server menggunakan protokol HTTP. Tidak semua ya, dengan ping. Dua PC tadi menjadi perwakilan. Dapat menghasilkan update server, dapat tadi alamat 2010 sesuai juga. Dia dapat mengakses web server yang terdapat di 23 menggunakan URL HTTPS atau HTTP. HTTP. Oke, lanjut. Dan tadi FTP-nya pun sudah sesuai, bisa login kalau ke 20.10, tapi kalau menggunakan 20.5 tidak bisa disconnect. Lalu kita mau konfigurasi untuk memasukkan firewall. Ini dijelaskan bahwa pasang fitur firewall menggunakan access list di router 2. Jadi yang kita akan ubah di router 2, semua PC yang terdapat jaringan 192.168.30, yaitu PC 0 dan PC 1, dapat mengakses layanan FTP 20.10 dan layanan HTTP di 20.5, tetapi tidak bisa mengakses menggunakan protokol ACMP. Dan PC yang beralamat di 10.6, 10.7 dapat mengakses layanan FTP 20.10 dan layanan di 20.5, serta dapat mengakses protokol ACMP pada kedua server tersebut. Di lainnya yang terdapat jaringan 10.0 hanya dapat mengakses protokol ACMP. Ini tabelnya saat sudah terpasang firewall. Tapi sebelumnya kita konfigurasi dulu untuk pasang firewallnya ya. Kita konfigurasi masuk ke selanjutnya. Ini enable dulu, lalu config. Ya, sudah terlihat ini untuk gampangnya sih teman, kita bisa langsung gunakan copy paste saja. Cuma di sini ada pilihan copy paste, jadi langsung saja. Kalau kalian menggunakan Ctrl C tidak akan bisa. Jadi harus manual. Entah itu klik kanan bisa. Ini satu-satu untuk ditaruh ya. Nggak bisa langsung semuanya kita copy atau semuanya kita ketik langsung. Ini ada rule atau aturan yang kita buat atau set yang kita buat untuk firewall di router 2. Agar nanti bisa memfiltering. Ini juga kan firewall paket filtering ya. Jadi tujuannya memang seperti itu. Kita konfigurasi satu-satu jaringan ya. 30, 30, 10, 6, 10, 6, 10. Oke, sudah. Oke, sudah kita exit. Oke. Jangan lupa pasang arrow tersebut di interface S010. Lalu pasang INT. Oh, maaf. Kita lupa. Harusnya kembali ke config lagi. Baru pasangkan ini. Dan IP aksesnya status login. Double. Oke, perfect. Oke, kita exit. Baru kita masuk ke tahap uji coba. Uji coba melakukan ujian terkonfigurasi sudah lakukan. Maka kita akan coba satu teman-teman. Dari PC 0 dan PC 1 ya sebenarnya. Balik. Kalau kita patokan ya patokannya di sini. Atau tidak. Kita menggunakan eh, kembali ping ya. Kita gunakan PC 1 saja.
ping 192.20.5. Tidak, tidak bisa. Karena 100% loss, sesuai ya. Karena tidak bisa menggunakan ICMP, atau ping, karena ya sudah dijelaskan 30, tapi tidak bisa masuk menggunakan protokol ICMP. Oke, menjadi silang. Lalu berikutnya, menjelaskan bahwa menggunakan FTP pun nggak bisa. Trying to connect. Tidak bisa, tapi saat kita ke web server atau 20.10 itu bisa. Maksudnya FTP server. Bisa. Bisa satu passwordnya UT. Oke. Nah, lalu kita masuk ke HTTP. Jika menggunakan tujuannya 20.5 itu kita kan bisa menggunakan HTTP untuk masuk web server. Bisa. Kita tetap bisa menggunakan HTTP di 20.5. Oke. Hanya bisa menggunakan FTP di 20.10 untuk IP yang 30 tadi, 30.5 maupun PC 0 dan PC 1, dan bisa menggunakan web server di HTTP. Oke, hanya bisa itu. Jadi untuk membatasi atau filteringnya. Lalu berikutnya, yang 10.5, yaitu PC 2, 10.5, ini dijelaskan bahwa dia akan bisa SCMP, ping ke web server, tidak masuk dengan SCMP. Menggunakan SCMP bisa, lalu kita ping ke FTP server pun bisa. Ya, masuk. Tapi saat kita mau FTP menggunakan FTP ataupun HTTP, itu kita nggak bisa. Trying to connect, kita akan masuk ke unreachable atau disconnected. Tidak bisa mengkonekkan jaringan ya, disconnecting. Begitupun yang ke web server. Ya, kita. Saat kita menggunakan web browser pun, kita tidak akan dapatkan akses untuk masuk ke FTP server maupun web server. Jadi bisa, jadi bisa. Sesuai yang sudah dijelaskan di dalam tabel ini, tidak bisa, hanya bisa ping. Kembali ini sudah disesuaikan dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan ya. 10.6, 10.7 dapat melaksanakan FTP. Oke. Lalu kita ke PC 3, yaitu 10.6. Oke,
Setelah saya mempelajari apa yang salah, ternyata dari routernya yang perlu di restart nantinya. Nah, setelah saya mencoba kembali untuk merestart router 2 dan satu untuk mencoba ping ya ke web server maupun activity server, kita coba dulu sini. Ini masuk, karena kan sebelumnya tadi tidak masuk ya, RTO terus, request timeout terus, RTO, divisi 4, tidak bisa. Lalu kita coba untuk ke activity server, masuk, detik 7, berarti sesuai, jadi sesuai dengan tabelnya. Lalu kalau misalnya kita menggunakan FTP ke FTP server, itu masuk, sudah login. Oke, dan kalau kita menggunakan HTTP untuk mengakses web server, itu masuk. Jadi, sepertinya kalau teman-teman ada mengalami kesulitan atau teman-teman mengalami, kenapa tidak bisa padahal sudah dikonfigurasi, mungkin kendalanya akan mirip seperti saya. Kalau tadi routernya harus di restart dulu agar kembali jaringan masuk. Oke, jadi sudah sesuai ya. Kalau begitu kita langsung masuk ke praktikum yang nomor 2 yaitu konfigurasi net overload. Oke, di sini menggunakan IP yang sama sebenarnya dari PC 0, PC 1, 2, 3, 4 itu sama semua. Begitupun web dan FTP, cuman di sini bilang pastikan PC yang terdapat perjalanan 10.0 dan 30.0 yaitu ini dan ini dapat mengakses web melalui server yang terdapat pada network 192.168.20.0 melalui browser yang dapat PC 0 akses web server ya. Oke. Di PC 0 ya. Maaf salah. Kita menggunakan web server. Oke, kita melakukan 20.5. Ntar jadi saya net start karena harus cepatnya ya. Ini kita buka dulu server. Let's go. Muncul. Lalu, maaf salah. Kita confirm. Kita copy. Oh, agak telat kita. Kembali untuk mengaksesnya. Karena harus cepatnya. Harus segera. 20.5. Go, go, go. Oke. Sini akhirnya kita terlihat foreign address-nya. Local address-nya dari 20.5 yang dituju. Dan foreign address-nya atau address dari PC 0. Yaitu 30.5. State-nya close. Diakses oleh 192.168.30.5. Sudah sesuai. Lalu melalui command pada prompt PC 4, kita sudahi dulu PC 0 ya. Lalu kita masuk ke PC 4, kita copy, teman. Oh ya, sebenarnya kita sudah masuk. Di sini kita sudah komennya sudah tadi karena 20.10 kita sudah masuk ya. Jadi sudah verifikasi, cuman kita kalau kita ngecek di FTP server,
dengan kembali netstart ya. Eh, kita kan lihat ada titik 7. Oke, ini establish ya. Bentar. Nah, 10.7 establish muncul ya. Nah, 35, 36. Dan terakhir kita menggunakan 10.7 karena kita udah masuk ya. Lebih simpel kita udah masuk di FTP-nya, kita menggunakan username dan sudah login. Oke, sudah melakukan verifikasi atau bisa. Lanjut. Ya, semua PC dapat mengakses web server dapat di alamat 10. Semua PC dapat mengakses web server, web dan web server mengetahui alamat yang mengakses layanan terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstart. Itu sudah kita praktekkan sebelumnya, tadi sebelum ini. Lalu, kita akan masuk ke tahap konfigurasi skenario yang akan digunakan. Kita konfigurasi NAT-nya pada router 1 hingga dapat memenuhi kondisi-kondisi berikut. Itu satu, official terdapat jaringan 10.0 di sini. Maaf di sini untuk di switch 1. Dapat mengakses layanan web dan web server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan web server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network switch 10.0. Dan semua PC yang terdapat di jaringan 30.0 yaitu PC 0 dan PC 1 dapat mengakses layanan web dan web server, tapi web dan FTP masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari 30.0. Kita konfigurasi dulu router 1. Oke, enable config ya. Baru kita masuk. Ini kita copy satu persatu saja sebelumnya. Net Insight. Jadi kita ini di port ya sebenarnya untuk F0 atau 1 itu maksudnya port. Exit. Kita menggunakan akses lagi. Permitnya atau izinnya 192.168 untuk di jaringan 10.0. Dan untuk net overloadnya di S010. Oke, lalu, oke. Cukup. Lalu kita tahap analisis. Pada ini akan melakukan pengujian konfigurasi yang dilakukan melalui browser yang dapat misi 0, misi 3, dan misi 4. 0, 3, dan 4. Untuk mengakses web pada menggunakan HTTP ya. Lalu kita verifikasi menggunakan start melalui command prompt dapat di web server. Di sini. Kita coba dulu di PC 0, 3, dan 4. 0, 3, dan 4. Ini dua, satu kan. Banyak. Kita ke web, web, dan web. Kan sini bilang ya HTTP 25. Ini mana nih? Bentar. Di, di, lalu kita di web server kembali menggunakan netstart. Itu saat setelah isi 0, 3, dan isi 4. Gimana sih? Gimana? Hai?
dan sekali itu bukti nanti. Oke, kita go masuk, kita go masuk, kita go masuk, lalu gini kita next. Ini terdapat 25, 30.5 yaitu PC 0. Ya, seperti ini bilang kan tadi, ini 30.0 masih mengenali ya, 30.0, 30.5 ya. Tapi saat sudah masukin jaringan itu 10.0 atau di titik 1, web server itu cuma mengenali alamatnya 50.1. Ya, 3 dan 4 nih. Oke. Nah, untuk proses penerbitan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router 1 dengan perintah yang ada di panduan praktek. Kita coba. Itu show API NetRun ya. Kalau insert global, sini di CV-nya ada 50.1, 50.1. Insight lokalnya itu di sini baru kita lihat ya. Tadi kan insight global atau cara masuknya itu secara web server tidak mengenali, gitu. Karena yang dia kenali itu 51, 51. Tapi secara lokalnya itu dari IP, CPC 3 dan 4, 7 dan 6. Dan offset lokalnya tujuannya 25. Oke, lakukan hal sama pada layanan FTP dan analisis. Oke, kita coba ambil dari PC 3. Kita FTP. Masuk. Eh, siswa 1. Oke, oke, login. Maka kita coba cek di FTP server. Dan start. Nah, TCP di sini kembali foreign address-nya 50.1. Dia tidak mengenali bahwa ini adalah jaringan 10.0 di sisi 1 ya. Harusnya IP-nya adalah 10.7. Establish. Kalau kita menggunakan PC 0 untuk masuk ke FTP, oke, baru kita cek lagi. Network. Nah, di sini dia mengenali 30.5. Dan kalau kita lihat lagi, ini sudah sesuai ya dengan yang diharapkan dari konfigurasi yang kita sudah lakukan di router 2 dan di router 1. Sehingga IP atau jaringan dari asal ya untuk mengakses FTP server itu tidak dikenali di server. Dan ini sudah memenuhi dari persyaratan untuk praktikum atau tugas kedua kali ini. Oke, sekian dari saya. Saya Bagus Zakaria dan terima kasih. Jika ada kurang dan ada koreksi dari Bapak Ibu dosen bisa tuliskan di catatan nanti di kolom komentar. Dan juga sebagai penutup bahwa firewall packet filtering ini cocok gitu bagus, tapi kembali semakin maraknya dengan banyaknya teknologi terlebih banyak orang yang menggunakan teknologi itu dengan tujuan-tujuan yang tidak baik tentunya. Kan sangat perlu nggak cuma firewall doang karena kita perlu antivirus dan lain sebagainya sebagai benteng utama untuk melindungi data kita dan untuk melindungi jaringan apalagi kita yang mau bekerja atau bekerja sebagai jaringan ya yang menekuni di jaringan. Sehingga hal ini penting untuk menjadi
landasan atau pedoman kita bahwa keamanan jaringan ini sangat penting. Oke, terima kasih dari saya. Sekian dan terima